I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SMA Batik 2 Surakarta akan mengunjungi ke Batik Merak Manis. Kami akan nge-vlog ke Batik Merak Manis, mengetahui cara proses pembuatan batik dan juga hasilnya. Halo, kami dari kelompok 3 SMA Batik 2 ingin tur ke Batik Merak Manis, dan awal-awalnya kita memperkenalkan diri. Halo, nama saya Dinov. Nama saya Gani Kalyana. Nama saya Anas Budi. Nama saya Gadwi. Halo, nama saya Iksan. Perkenalkan, nama saya Luki Pasya. Saya Muhammad Ilmi. Saya Mailina Hafsah. Saya Alsafina Elza. Saya Selvi. Saya Prima. Saya Yogi Laila. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Haris Daryono. Di sini saya sebagai ARD. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang di Batik Merak Manis. Dalam kesempatan ini pada sore ini kami menerima siswa-siswa dari SMA apa SMK ini? SMA Batik. SMA Batik 2 ya. Dalam rangka kegiatan wawancara dan vlog proses batik. Gitu. Ya, terima kasih Bapak telah menerima permintaan kita untuk mewawancara Bapak. Kita di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan tentang toko dan batiknya. Iya, monggo silakan. Pertanyaan pertama, nama toko ini sudah berdiri sejak berapa lama, Bapak? Ya, kalau untuk nama tokonya ini kita menyebutnya Batik Merak Manis. Jadi Batik Merak Manis di kawasan Kampung Batik Laweyan. Untuk lamanya saya tidak bisa menghitung secara jelas, tapi berdirinya atau di era tahun 1980 mulai berdirinya. Oh, sudah cukup lama ya, Bapak? Iya, sudah lama. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan Batik Merak Manis didirikan dan oleh siapa, Bapak? Oke, yang mendirikan atau pemiliknya adalah beliau almarhum Bapak Haji Bambang Slameto Esos dan Ibu Hajah Sri Yuniati. Beliau ini adalah keluarga, jadi suami istri, kemudian dilahirkan dan dibesarkan masing-masing dari ruang lingkup pengrajin batik pada waktu itu. Sehingga ketika Pak Bambang dan Bu Hajah Sri Yuniati itu menikah, batik adalah merupakan bagian atau pilihan untuk menopang kehidupan ekonomi rumah tangga. Didirikannya sama, tetap di 1980 mulainya berdiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa motivasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Ya, saya mewakili almarhum. Jadi menurut beliau bahwa memulai ini satu, yang pertama adalah untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga beliau. Kedua, sambil berkembang adalah batik karena warisan budaya. Beliau ingin melestarikan warisan budaya yang berupa batik. Yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga-tetangga atau ruang lingkup di mana beliau tinggal pada waktu itu sampai sekarang. Berarti Batik Merak Manis ini adalah sumber penghidupan. Ya, penghidupan keluarga Pak Bambang. Iya, Pak Bambang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa nama batik motif batik yang sedang digemari oleh para kalangan mungkin, dan jelaskan masing-masing filosofinya dan maknanya. Kalau untuk sekarang ini batik itu ada di Merak Manis itu ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah fashion atau garment untuk pakaian. Kategori yang kedua peruntukannya adalah untuk perlengkapan rumah tangga. Kita menyebut di perlengkapan rumah tangga seperti taplak tamu, taplak meja makan, spray dan lain-lain sebagainya. Karena batik itu identik dengan pakaian atau fashion ya, kita mengarahnya ke fashion ya. Jadi kita di Merak Manis kita tidak membuat batik dengan motif yang klasik atau tradisional, enggak. Kita hanya sebatas
mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan memasukkan unsur-unsur klasiknya. Kemudian ada yang namanya batik eksklusif. Dikandung maksud batik eksklusif itu artinya batik itu memang diperuntukkan mereka-mereka yang suka koleksi batik, tetapi tidak mau dalam artian eksklusif itu dalam produk yang sama, tetapi kalau diperhatikan betul ada beberapa perbedaan yang ada di situ. Filosofi dari motif yang dibuat itu adalah sederhana. Ketika menciptakan batik eksklusif itu ada kombinasi, itu adalah rangkaian, jadi motif-motif ada motif klasik, motif kekinian dicampur menjadi satu. Itu menunjukkan adalah kompleksitas kehidupan sekarang. Jadi kehidupan sekarang dengan kehidupan dulu dan sebagainya diramu jadi satu, kemudian diterjemahkan dalam motif-motif batik itu. Itu mengandung filosofi itu loh, ini loh pembelajaran hidup kalau di dunia seperti ini. Sekarang tidak seperti dulu, sekarang lebih banyak permasalahan, lebih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Berarti batik itu menggambarkan kehidupan sosial. Iya, betul, menggambarkan kehidupan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk memproduksi batiknya, Pak? Iya. Ada beberapa proses, tapi kita langsung aja mengerucut. Ada 2 proses di batik itu, batik tulis dan batik cap. Kalau batik tulis itu tentu kalau kita bicara dengan masalah batik, tentu kita ada yang namanya kain atau sebagai medianya, kemudian lilin sebagai penahan warna dan pembuat motif untuk nanti menahan pewarnanya ketika dipewarnai. Terus kemudian yang ketiga adalah alat pewarna, termasuk pewarnanya juga. Alatnya kalau kita bicara kita terjemahkan lagi satu, kita bicara masalah batik tulis ada kain, kemudian ada motifnya itu digambar dulu, alatnya ya mungkin pensil atau pola atau sketsa gambar. Kemudian kalau batik tulis ada canting, kemudian lilin atau malam, ada wajan, kemudian ada kompor, dan kemudian ada gawangan. Itu alat-alat yang mutlak. Kemudian alat pembantunya seperti nanti mungkin ada di situ ada colokan, terus kemudian untuk menghapusnya, kemudian ada di situ ada air ketika nanti salah di jos itu ada alat bantunya. Terus kemudian alat yang lainnya tentu ada menyesuaikan dengan kebutuhan si pembatik itu sendiri. Tapi secara umum ya itu tadi, satu kain, kemudian pola atau motif, kemudian canting, lilin, kompor, kemudian wajan dan gawangan. Oke, itu alatnya. Lalu apa saja macam teknik yang digunakan untuk membuat batiknya, Pak, dalam prosesnya? Tekniknya itu sebenarnya sederhana itu yang jelas batik yang secara konvensional, yang secara mudah kita lihat adalah batik itu tekniknya hanya teknik pembuatan gambar dengan menggunakan lilin, karena lilin itu punya fungsi adalah penahan cairan. Dalam hal ini karena batik itu identik dengan pewarnaan, sehingga dengan menggunakan lilin itu, dengan dibuat gambar dengan lilin itu, nanti maksudnya ketika dimasukkan ke dalam cairan pewarna, tentunya saja cairan pewarna akan menahan, tidak bisa masuk ke dalam lilin itu. Itu tekniknya seperti teknik celup. Kemudian itu. Terus kemudian ada juga teknik kombinasi. Jadi Anda mungkin mengenal batik cap, batik printing lah. Kombinasi itu mungkin batik cap itu dicap sebagai outline-nya, kemudian isiannya itu dengan batik tulis. Teknik prosesnya. Terus teknik proses pewarnaannya juga ada. Nanti yang dicelup juga ada, ditolet juga ada. Tapi kalau kita bicara printing, saya tidak masuk ke printing karena bagi kami printing itu bukan batik, karena di situ tidak ada lilin atau sablon, itu tidak ada lilin. Tidak ada malam atau lilinnya. Tekniknya seperti itu tadi. Kalau teknik pewarnaan kita tekniknya celup dan tolet. Lalu yang kedua prosesnya ya kalau batik tulis dengan canting itu, kalau batik cap dengan cap. Tapi fungsinya sama. Lilin itu fungsinya sama, adalah penahan cairan warna ketika di pewarna. Kemudian untuk proses selanjutnya setelah itu biar nanti jelas jadi ini masukkan ke dalam air panas ketika mau mengelupas lilin yang sudah diterangkan di kain. Sehingga lilin yang akan mengelupas sudah kelihatan nanti gambarnya sesuai dengan lilin yang dibentuk tadi dan warna. Itu proses sederhana seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya.
pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu apa kendala yang sering terjadi dalam pembuatan batik di sini? Oke, kalau kendala sebenarnya secara umum tidak ada, cuma kadang-kadang kita dikendala di cuaca. Kalau cuacanya hujan terus menerus itu kendalanya ya tidak tepat kering ya. Harusnya hari ini kering karena hujan, ya harus mengerjakannya gitu. Satu, yang kedua, ketika terjadi harga bahan baku, kadang-kadang harga bahan baku itu kan naik gitu ya. Padahal penjualan kita standar, nah itu jadi kendalanya seperti itu. Salah satunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya di sini batik dibanderol dengan harga berapa? Kisaran itu kalau batik itu yang untuk baju itu antara 200.000 sampai dengan 3 sampai dengan 5 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan bisnis batik di sini daripada batik pesaing, Pak? Oh gitu. Yang membedakannya kita sudah punya pangsa pasar sendiri. Artinya begini, batik Merak Manis sudah berdiri di 1980. Tentunya image masyarakat pengguna batik ini sudah mengenal kita. Apalagi di tempat kita sudah memproduksi yang kita sebut tadi ada 2 macam, yaitu fashion dan perlengkapan rumah tangga. Jadi untuk pesaing sebetulnya hampir tidak ada. Tetapi kalau untuk yang fashion, hampir semua pengrajin batik di Solo itu membuatnya fashion atau untuk pakaian. Nah itu pesaingnya. Nah kita pesaingnya bukan masalah pesaing di kualitas, tapi mungkin pesaing di harga. Oke, mungkin prosesnya sama, bahannya sama, tapi di sana lebih murah dari kita, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang untuk fashion. Tapi kalau yang untuk non fashion yang kita sebut tadi hampir tidak ada pesaingnya. Lancar. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, berapa biasanya proses yang dibutuhkan dalam pembuatan satu kain? Waktunya nih, waktu untuk batik tulis itu kisaran yang paling sederhana. Paling sederhana itu antara 3 sampai 1 minggu. Itu batik tulis yang standar ya. Itu 3 sampai 1 minggu itu yang standar. Kalau yang di atasnya itu mendekati waktu ya mungkin 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Tinggal tergantung tingkat kerumitan, baik kerumitan motifnya betul, mungkin kerumitan proses pewarnanya harus pengulangan dari itu. Tapi kalau standarnya ya 3 sampai 7 hari sudah selesai, 1 minggu lah. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, produk batik ini apakah terjual sampai ke ranah internasional, Pak? Tidak, kita hanya melayani lokal saja. Lokal yang sifatnya itu kan Solo itu punya tempat bursa batik di Pasar Klewer dan PGS nggih. Jadi kita ngacunya ke sana. Dari sana nanti akan diambil pedagang-pedagang Solo Raya, bahkan mungkin keluar Pulau Jawa Tengah ini. Dari Jawa mau Pulau Jawa Tengah. Jawa Tengah itu keluar, ada ya ke Jawa Timur, Jawa Barat, atau Jakarta atau ke Sumatera dan lain sebagainya. Kalau kita ke go internasional memang tidak. Karena apa? Karena di sana mungkin ada beberapa aturan-aturan yang perlu perlu ya betul biaya cukainya kena, kemudian bayarnya juga demikian, sok kadang-kadang itu minta yang teliti dan sebagainya. Jadi kita nggak mengarahnya nggak ke sana. Itu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Maaf karena merepotkan mungkin mengganggu. Sama-sama. Terima kasih atas kunjungan kalian. Semoga apa yang kita bicarakan pada sore ini bermanfaat pada kalian dan sukses untuk kalian semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tur kita pada hari ini. Kita tadi sudah berkunjung ke batik Merak Manis. Kita sudah melihat proses pembuatannya, juga sudah mewawancarai mungkin bisa dibilang manajernya, dan juga kita tadi sudah memvideokan hasilnya. Ini adalah akhir dari perjalanan vlog kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dadah.